Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahhar Al-Malikul Jabbar Al-Azizul Ghaffar Mukawwiril laili wan nahar Tabsiratan lidawil uqul wal absar. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku, segenap PRM Randu Gunting 2 yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, sekalipun diguyur hujan ya, tapi kita masih tetap semangat ya untuk hadir di majelis ilmu ya. Mudah-mudahan segala niat dan langkah kita semua ini dicatat sebagai amal ibadah ya, amal soleh yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka mudah-mudahan nanti malam Sabtu besok ada seorang pujangga Arab namanya Al-Jahiz ya. Ini sering saya sampaikan ketika saya tausiah di rumah kamar. Al-Jahiz itu pernah mengatakan, engkau lahir ke dunia ini apa? Dengan apa? Dalam keadaan menangis ya kan? Kan lahir kan perut nangis ya, mau ya. Dan nangis apa? Jadi engkau lahir ke dunia ini dengan menangis. Kemudian apa? Disambut senang gembira oleh sanak keluarga. Maka jadikanlah kematianmu engkau dalam keadaan tersenyum bahagia, sedangkan yang tinggal yang melepasmu berurai air mata, menangis kesedihan. Nah ini menarik ini apa yang disebut Al-Jahiz ini. Artinya apa? Berarti orang meninggal itu ya tersenyum bahagia ya. Karena apa? Akan menghadap Rabbul Izzati ya kan? Dengan limpahan rahmat dan ampunan serta membawa bekal-bekal amal soleh ya. Kemudian yang ditinggalkan, yang melepas itu apa? Kenapa berurai air mata ya? Kenapa bersedih ya sampai menangis? Karena apa? Mengenang kebaikan-kebaikan. Nah inilah saya kira sosok Pak Nadir ini luar biasa. Kita saksikan bersama, beliau adalah orang baik ya kan? Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima Allah ya. Bila ada kesalahan dan dosa diampuni oleh Allah ya. Dilapangkan kuburnya ya. Dan mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah. Amin. Saudara sekalian, ini sebenarnya bentuk persaksian ya Pak ya. Maka dalam kajian tarji itu ada istilah al-isyhad bil mayyit ya Pak ya. Jadi apa? Penyaksian bil mayyit ya. Saya kira kalau kita mengikuti sholat jenazah itu ya, biasanya kan setelah salam, setelah doa ya, nanti kita diminta untuk membuat kesaksian. Nah sebenarnya ada nggak dasarnya? Ada nggak dasarnya dari dalam kajian tarji? Ada nggak? Belum pernah dibahas ya kan. Tapi dalam tanya jawab agama jilid 4 ini silakan kalau yang punya tanya jawab agama jilid 4 itu ada ya tentang kesaksian ya. Untuk jenazah itu ada ya. Di situ memang ada dua hadis yang saya pernah baca ya. Hadis yang pertama yang berbunyi murro alam nabi bi janazah ya kan? Jadi suatu hari
ada orang, rombongan orang membawa jenazah melewati Rasulullah. Ya kan? Fokus ni'alai khairan, ya kan? Dan jenazah itu kemudian disebut kebaikan-kebaikannya. Wa tatabatil al-sunu karena alim annahu yuhibbu wa rasuluh. Kemudian diikuti oleh orang-orang lain juga menyebut kebaikan-kebaikannya. Maka di saat orang banyak menyebut kebaikan, kemudian itu terdengar oleh Rasulullah, maka Rasulullah akan mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Man asnaitu alaihi khairan wajabat lahul jannah. Jadi siapa yang disebut kebaikan, disaksikan kebaikan pada semasa hidupnya, maka dia berhak untuk masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, antum al mu'minun syuhada wa fil ard wal malaikat syuhada wa fis sama. Kalian orang-orang realisasi Allah yang ada di muka bumi ini dan para realisasi Allah yang ada di langit. Nah, ini hadis ya kan, yang kemudian seringkali dijadikan oleh banyak orang untuk apa? Membuat apa? Kesaksian. Ya kan? Kemudian hadis yang kedua, ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu bi arba'ati min jiral al-adnayin, ya kan? Jadi kalau ada seorang muslim yang meninggal kemudian disaksikan kebaikan-kebaikannya, la ya'rifuna illa haqqan, mereka tidak tahu kecuali kebaikan-kebaikannya, disaksikan oleh 4 orang ya, yang terdekat ya, tetangga terdekat 4 orang saja ya. Maka apa? Faqala tabaraka wa ta'ala qabiltu syahadatakum wa qad ghafartu dzunubahum. Maka aku terima kesaksiannya dan aku akan ampuni dosanya. Itu ada 2 hadis, Pak. Ada di tanya jawab agama sifat ada. Ya inilah yang seringkali menjadi dasar ya. Untuk adanya kesaksian jenazah. Namun demikian, saudara sekalian, apakah kemudian pertanyaan, apa kemudian dulu pada zaman Rasulullah dilakukan yang seperti itu? Apa tidak masalahnya? Gimana Pak? Zaman Rasulullah gimana ini? Ada nggak diformalkan, ditradisikan seperti itu, ada nggak zaman Rasulullah? Tentu kan tidak demikian Pak. Tidak demikian ya. Hanya saja adanya 2 hadis ini dijadikan oleh banyak orang untuk membuat kesaksian seperti itu. Sekalipun Rasulullah tidak seperti itu ya kan. Kan Rasulullah malah ya tuntunan untuk apa? Dalam pengurusan jenazah kan Pak? Asriul jenazah kan malah harus dipercepat ya. Dipercepat untuk disolatkan, untuk dimakamkan ya. Tentu tidak banyak apa? Tidak banyak proses-proses seperti ini ya kan. Bahkan saya biasanya kalau saya diminta untuk mensolatkan jenazah ya, pimpin mensolati, yang saya lakukan pertama itu bukan langsung mensolati Pak, tapi apa? Saya minta waktu di hadapan hadirin, di hadapan taziah untuk menyampaikan sebagaimana Rasulullah juga seperti itu ya kan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum mensolati? Rasulullah berdiri di hadapan para petakziah menyampaikan apakah si fulan ini masih punya hutang apa tidak. Nah, saat itu dijawab masih ada Rasulullah ya kan? Rasulullah kemudian tanya lagi, ada enggak yang bisa untuk nyaur ya kan? Waktu itu dijawab tidak ada ya Rasulullah ya kan? Maka ketika dijawab tidak ada, maka kemudian Rasul mengatakan apa?
Sallu fa inni la usalli ala man mata falau dainun wal yu'addihi. Silahkan kalian mensolatinya. Fa inni la usalli, tapi aku tidak berkenan mensolatinya. Karena apa? Dia masih punya hutang yang belum dibayar. Maka saat itu apa? Abu Qatadah, seorang Ansor, penduduk Madinah, langsung, biar saya yang melunasi ya Rasulullah. Silahkan Rasulullah mensolatinya. Ini Abu Qatadah. Padahal Abu Qatadah itu bukan keluarganya, bukan familinya, bukan ahli warisnya, orang lain, tapi dia berani. Biar saya yang akan melunasinya Rasulullah. Mohon Rasulullah mensolati. Maka ketika sudah ada yang yang menanggung, nah itulah Rasulullah baru berkenan mensolati. Nah ini saya kira seperti itu, ya kan? Pasti ya ketika akan disolatkan, maka sebagai ahli waris ya, sudah tentu ya kan akan menanggung ya bila ada hakul adami termasuk terkait dengan hutang ya kan? Sehingga ketika disolatkan itu jenazah sudah tidak punya hutang karena sudah menjadi tanggungan daripada ahli waris. Nah, itu Rasulullah seperti. Jadi bukan sesudah sholat. Kan yang sering kita saksikan apa? Kan sesudah disolati baru kemudian menyampaikan. Nah ini keliru Pak. Balik, jadi sebelum disolati sampaikan. Jika ketika disolati apa sudah bersih dia. Nah ini. Nah kemudian kenapa saya seringkali ya setelah menyampaikan itu, kemudian mensolati, setelah mensolati juga langsung tidak ada doa-doa lain, tidak ada. Karena apa? Di dalam sholat jenazah itu sudah terkandung banyak doa. Include di dalam sudah doa. Sehingga apa? Coba Pak Isyam kalau ngimami sholat jenazah, sampai sudah selesai. Ustaz Muzakir Polsi, ya sudah. Karena apa? Di sholat jenazah itu sudah banyak doa. Takbir ya, takbir lagi, sholawat Nabi, takbir lagi, Allahumma lawan, itu kan doa. Kan sudah. Doanya lagi kapan? Ketika sudah di istaghfiru bi ahikum was'alut tasbih fa innahul ana yus'al. Maka ketika sudah di tatahan ranahnya, kemudian disitulah Rasulullah berdiri kemudian mengatakan istaghfiru li ahikum was'alut tasbih fa innahul ana yus'al. Nah, disitulah kita bacakan doa. Nah, itu ya. Bahkan saya pernah mendengar ya ada seorang ulama yang memakruhkan doa setelah sholat jenazah ya. Kenapa makruh? Karena ini berlama-lama Pak. Di dalam sholat sudah ada doa, kenapa harus doa lagi? Karena tuntunan Rasulullah itu apa? Setelah disolati ya segera. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah langsung segera diangkat, langsung dimakamkan. Nah itulah nanti mendoakannya setelah dimakamkan. Baik saudara sekalian rahimakumullah. Ada satu hadis ini. Sebenarnya kalau saya kemarin kuat ya, saya ingin menyampaikan ini ya. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ketika pemakaman beliau ya. Ada satu hadis yatba'ul mayyitu thalathun. Jadi yang mengiringi jenazah itu, mayit itu ada 3. Pertama apa?
ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi siapapun yang meninggal, ya kan yang mengirim jenazah sampai ke pemakaman, pertama ahluhu, keluarganya. Keluarganya ikut apa? Ke pemakaman, ya. Mengantar sampai ke pemakaman, ya. Maluhu, hartanya. Yang dimaksud harta di sini apa, Pak? Ya mungkin apa? Kendaraannya, gitu ya. Kalau dia punya kendaraan dipakai untuk mengantar sampai ke pemakaman, gitu ya. Kemudian apa? Amaluhu, amalnya. Faraja asnani wa yabqa wahid. Yang dua akan kembali, ya. Jadi keluarga akan kembali ke rumah, hartanya juga akan kembali, ya. Mobilnya, motor, jalan orang ya Pak, orang jempolisan ya Pak. Kan jauh balik ya. Iya ya Pak. Ya. Jadi faraja asnani, yang dua itu kembali Pak, keluarganya kembali. Selesai pemakamannya sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian juga hartanya, ya kan? Kendaraannya, apanya itu. Wayab wahid, yang tetap menyertai mayit apa? Amaluhu, amalnya. Maka oleh karena itu ada satu hadis lagi, ya. Ini saya kira juga sering disampaikan oleh Pak Alif, ya. Walaupun redaksinya ada dua, ya kan. Kalau redaksi hadis yang saya pernah baca, selain yang sering disampaikan oleh Pak Alif, adalah redaksi yang berbunyi innama yulhikul mu'minu min amal hasan ba'da mauti sab'ah. Bahwa sesungguhnya yang akan menyertai seorang muslim dari amalnya, dari kebaikannya setelah wafatnya itu ada 7. Yang pertama apa? Ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang apa? Diamalkan, yang ditularkan, ya kan? Nah, ini amal yang menyertai, ya kan? Jadi ilmu yang diamalkan, kemudian yang diajarkan. Yang kedua apa? Waladan solehan tarokah. Meninggalkan apa? Anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan. Maka sebenarnya kalau saya kemarin kuat, ya, akan saya sampaikan, ya kan? Ini pesan khusus untuk keluarga, ya, bahwa sebenarnya berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika orang tua masih hidup, ya. Tapi bisa juga ketika orang tua sudah meninggal dunia, itu masih bisa berbakti, ya. Ada hadis, ya, di mana disebutkan ja'a rajulun min Bani Salamah. Ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang kepada Nabi, kemudian tanya kepada Nabi, hal baqiya min birri walidayya abarusyan ba'da mautihima. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia, apakah masih ada cara dan kesempatan bagi saya untuk berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Naam, masih, Pak. Nah, kemudian Nabi merinci cara-caranya, ya. Yang pertama apa? As-sholatu alaihima. Karena as-sholah itu maknanya dua, Pak. Mensolati atau mendoakan. Nah, di sini tentunya sebagai anak, ya kan, dikala orang tua meninggal dunia, maka tentunya apa? Harus apa? Mensolati jenazahnya, Pak. Tapi tentu harus ada syarat, Pak, di sini, Pak.
Karena kalau di surat At-Taubah itu ayat 84, 113, 114 itu sudah jelas ya, aturan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum itu ada di surat At-Taubah ya kan? Ayat 80, 84 dan 113 ya. Kalau orang tua kafir ya kan, kalau orang tua non muslim nah, ini apa? Tentu tidak boleh mensolati kan? Bahkan di surat At-Taubah itu ada ayat 84. La tusolli al ahdi man mata, la tusolli al ahdi man mata abadan, wala taqmal kubri. Nah, janganlah kamu mensolati ya. Kalau dia jelas-jelas apa? Kafir atau musyrik. Nah, maka kalau orang tua kafir, non muslim, maka anak tidak boleh mensolat jenazahnya. Tapi kalau orang tuanya muslim, mukmin, maka anaknya wajib mensolat jenazahnya. Kemudian yang kedua apa? Al-istighfaru lahuma ya. Yaitu memintakan ampun atas dosanya. Ya, ini ada lagi syaratnya. Syaratnya orang tua itu tidak boleh musyrik, bukan kafir, bukan musyrik. Karena kalau kafir atau musyrik, maka anak yang muslim yang mukmin itu tidak boleh memintakan ampunan atas dosanya. Itu ada surat At-Taubah 80, 84, 113. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir sab'ina maratan falam yaghfirallahu lahum. Jadi sekalipun kamu memintakan ampun sampai 70 kali pun istighfar untuk mengampuni atas dosa orang tuanya, itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau orang tuanya itu adalah musyrik atau kafir. Kemudian yang ketiga, iqadu ahdihima. Iqadu ahdihima adalah menepati janji-janji, wasiat-wasiat, termasuk hutang. Nah, ini alhamdulillah pihak keluarga sudah berkomitmen akan meneruskan pembangunan masjid ya, di Jalan Poso ya. Kan itu amanat ya dari Pak Nadirin supaya diselesaikan ya. Bahkan Bu Nadirin sudah ketemu saya, Mas Hamdan, terus supaya bisa selesai ya. Nanti setelah selesai kemudian dimakmurkan. Kemudian yang keempat adalah apa? Isol rahim allati la tusal ila bihima. Yaitu tetap menjalin silaturahim ya kan? Antar anak-anak, antar ahli waris, jangan sampai ketika orang tua meninggal kemudian apa? Pecah ini. Tetap jaga silaturahim. Jangan karena warisan dan sebagainya ya, kemudian pecah. Kemudian yang kelima adalah ikramu sodikihima, yaitu tetap menjaga hubungan yang baik. Barangkali orang tua punya kerabat, punya saudara, punya relasi, tetap dijaga hubungan. Nah ini 5 cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah ini saya kemarin saya tidak kuat kalau saya sampaikan ini. Baik saudara sekalian, jadi amal pertama yang menyatakan seorang mukmin yang sudah meninggal dunia itu pertama tadi ilman allamahu wa nasyarahu. Yang kedua adalah waladan sholihan tarokah. Nah ini ya, untungnya punya anak yang soleh. Setiap yang diperbuat anak soleh itu apa? Orang tua itu dapat Pak. Segala kebaikan-kebaikan anak soleh itu orang tuanya dapat manfaat. Makanya di antara manfaat yang akan diperoleh orang yang sudah meninggal itu adalah di antaranya apa? Doanya anak soleh dan amal kebaikannya anak soleh. Boleh nggak sedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Boleh. Nah ini
manfaat yang akan diperoleh orang sudah meninggal dunia adalah tadi amal kebaikan orang yang masih hidup, diantaranya kebaikan daripada anak soleh dan doanya anak soleh. Apa ujian? Saya sedekah ini atas nama ibu saya. Iya. Atau otomatis ketika kita sedekah tanpa niat itu otomatis kita dapat pahala, orang tua dapat pahala dari apa namanya, karena mengajari kita. Iya betul ya. Makanya ada hadis begini, inna abna'akum min kasbikum ya. Sesungguhnya anak-anak itu adalah hasil apa? Jeripayahmu, produkmu, didikanmu. Maka ketika orang tua ketika masih suka mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan sedekah dan sebagainya, maka ketika anak itu berbuat kebaikan masuk sedekah, orang tua sudah meninggal, tapi itu adalah hasil apa tadi? Didikan, ajaran dari orang tua dapat apa? Baru diangkatkan. Ya tentu itu seperti itu. Termasuk ada kan di tarji itu ya. Dalam kajian tarji kan ada, boleh nggak sedekah untuk orang tua? Boleh nggak? Ada ya Pak ya? Ada. Itu kan dengan catatan apa jadi kan penghasilan soleh kan sebatas tanah yang mampu dari sisi finansial. Iya. Tapi sisi lain ibadah, sholatnya, pulangan dan sebagainya itu kan Iya. ringis ya. Iya. Kan ringis ya. Iya. Ya mungkin di masyarakat banyak orang tahu lah bahwa karena kelebihan datanya itu padahal yang bersangkutan itu dari sisi amal ibadahnya lain ya mungkin Iya. banyak abela Iya. kan? Tapi Iya. itu tadi penyembahan sudah kok itu aku bukan aku Iya. Iya. padahal sendiri dari sisi amalnya kurang Kurang. itu gimana aku masuk termasuk itu kok belajar Nah itu saya juga pernah Iya. dengan orang yang ditahlilan sama Iya. sebenarnya Iya. tahlilan itu ya Dinamika itu sedekah. Iya. Iya. itu adalah salah satu dari tiga Iya. yang apa namanya pahala yang orang tua dapat dengan meninggal. Iya. Jadi, salah satunya adalah anak yang soleh, jadi anak soleh ya, tapi itu iya. Jadi kalau tahlilan dalam pengertian tradisi itu ya, itu kan sering yang jadi alasan itu kan katakanlah sedekahnya sebagai dasar namanya alasannya. Gitu ya. Baik saudara sekalian. Kemudian yang ketiga tadi yang berapa tadi? Dua. Kemudian apa? Mushafan warosa. Kata mushafan warosa itu adalah mewariskan Al-Quran. Maka di sini ada dua pengertian, Pak. Mewariskan Al-Quran dalam pengertian tadi mewakafkan Al-Quran, ya kan? Ini yang seringkali kita apa? Kalau orang pergi ke tanah suci, ya, wakaf Al-Quran, ya. Atau sekarang juga ada ya, apa lembaga apa? Tadi wakaf Al-Quran ada ya di itu. Atau dalam pengertian mewariskan Al-Quran itu adalah menyiapkan generasi Qurani, ya kan? Nah, jadi orang tua itu adalah menyiapkan generasi Qurani, ya kan? Nah, kemudian yang keempat adalah masjidan banahu, ya kan? Mendirikan masjid. Ya. Maka ini saya kemudian ingat dengan Pak Nadirin ini, ya kan? Saya 2 kali ngisi pengajian dan beliau hadir, Pak. Di antaranya pengajian PRM Panggung Gentong itu kuliah subuh di rumah wakaf. Ya. Beliau juga hadir saat itu. Ya. Kemudian setelah itu saya ngisi pengajian lagi di Safari Subuh di Tegal Selatan. Kalau tidak salah di mana itu di Baitul Makmur atau mana itu ya. Menyampaikan sama yang saya sampaikan itu. Tentang apa? Fadlu bana'il masjid. Ya. Tentang keutamaan membangun masjid. Dan Pak Nadirin waktu itu antusias sekali menyimaknya.
saat itu saya sampaikan, sebelum saya sampaikan hadisnya, saya sampaikan dulu apa? Bahwa di Indonesia ini ternyata ada banyak masjid yang dibangun ya, itu atas dana pribadi, atas dana pribadi. Ya. Saya sampaikan saat itu ada Pak Nadirin, ya, Haji, ya, di Indonesia itu ada beberapa masjid yang dibangun atas dana pribadi. Ya. Di antaranya masjid di Kubamas, ya, di mana Depok ya, Dian Al-Mahri. Itu luas masjid itu sekitar 800 meter, tapi luas tanahnya itu beberapa hektar ya. Itu dana pribadi itu, pengusaha properti ya. Kemudian Lamongan, ya. Lamongan itu masjidnya namanya Namira. Dan kebetulan kita dari PDM sudah pernah ke sana sekaligus apa? Ada apa? Studi banding di sana ke Lamongan. Itu juga masjid atas biaya pribadi seorang pengusaha SPBU dan perhiasan. Masjidnya bagus, miniatur Masjid Nabawi, miniatur Masjidil Haram. Ya. Jadi di mihrab ini ada kiswah Ka'bahnya, Pak. Terus ada kulkasnya, ya kan. Pada saat itu kita datang pas kebetulan malam Ahad. Dan ada pengajian Ahad pagi, ya kan. Dan itu dihadiri banyak orang, banyak mobil-mobil datang dari beberapa kota. Itu yang hadir ribuan, kan. Dan yang luar biasa apa? Itu ya sama ada pombolnya ya. Kalau di pombol kita kan paling sambal goreng tempe ya, Pak ya. Kalau di sana pakainya rendang, Pak. Daging rendang, ada telurnya ya. Telurnya telur rendang ya kan. Nah, ini luar biasa. Itu sering. Kemudian apa? Di apa namanya, di area wudhu, kamar mandi ya. Itu interiornya itu interior mewah, Pak ya. Jadi keramiknya, granitnya ya kan, terus showernya ya. Krannya segala macam itu luar biasa. Sehingga apa? Saya yang biasa bolak-balik ke belakang ya betah, Pak. Nguyuh terus sih betah, ya bersih sih, Pak, ya kan. Bahkan dodok gue kan betah nyawang-nyawang sore api, ya proses api, ya kan. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah masjid di apa namanya di sana di Sleman, Pak. Itu Suciati, saya juga pernah ke sana. Itu miniatur Masjid Nabawi. Ya. Itu Suciati itu adalah dulu hanya pedagang ayam kampung, ya kan. Nah, kemudian menjadi besar, ya. Sudah punya rumah potong ayam di Jombang dan di Jogja, ya. Nah, itu luar biasa. Ya. Lah, saya beberapa kali nyinggung Pak, Ci. Hebat kan, bisa bangun kan. Nah ini kan kemudian bahkan Pak Kahar juga berulang-ulang Ruci dengan pakai sih burung dari masjid ya kan. Alhamdulillah ya, ada realisir. Ada dua hadis Bapak sekalian terkait dengan keutamaan bangun masjid. Yang pertama adalah yang sering kita dengar adalah man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka apa? Akan dibuatkan istana di surga. Kemudian yang kedua, man bana masjidan kamaf hasikutotin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid kamaf hasikutotin. Nah, jadi ini sebenarnya sigha mubalaghah, hiperbola, ya kan? Artinya apa di situ? Maknanya kamaf hasikutotin itu apa? Walaupun sekecil tempat burung bertelur, nah ini berarti menunjukkan apa?
berapapun jariahnya orang untuk bangun masjid, ya kan? Artinya tidak mesti harus full totali ya semuanya. Tapi berapapun jariahnya, baik satu saksomen, satu sebaka, ya, satu kolpas, ya. Nah ini karena menurut hadis ini termasuk Pak, termasuk yang juga akan mendapatkan keutamaan membangun masjid. Nah, yang tentunya juga akan dijanjikan Allah akan mendapatkan istana di surga. Nah, ini sebenarnya hadis yang kedua ini supaya orang itu kemudian tidak kecil hati bahwa sesungguhnya berapapun jariahnya ya, itu juga akan dihitung sebagaimana termasuk membangun masjid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nahron akrohu ya, atau bikron ajrohu ya kan. Jadi kalau bikron itu artinya sumur ya Pak ya. Jadi membuat sumur yang mana air sumur itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ya, terutama di daerah-daerah yang kering gitu ya. Maka itu juga akan terus mengalir ya pahalanya. Termasuk juga nahron akrohu ya, saluran air sungai ya. Jadi kalau kita punya tanah kemudian buat saluran ya, di mana airnya itu juga bermanfaat ya, tidak hanya untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, itu juga itu amal yang akan terus menyertai ya. Nah itu di antara amal-amal yang akan menyertai seorang mukmin sekalipun sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir ini saya kira Pak Ketua ini luar biasa ya. Termasuk concernnya tentang zakat ya Pak ya. Tentang zakat ini luar biasa ya. Bahkan ini gimana lazismu ini nanti ke depannya ini. Ya. Ada saya pernah membaca satu buku ya. Kenapa harta itu menjadi haram atau bercampur dengan haram? Di antara sebabnya adalah karena hasil kezaliman. Jadi harta haram atau bercampur haram itu di antara sebabnya adalah karena hasil kezaliman. Hasil kezaliman siapa? Kezaliman terhadap hak Allah maupun kezaliman terhadap orang lain atau banyak orang. Kezaliman terhadap hak Allah di mana harta itu tidak dizakati, Bang. Jadi kalau punya harta, apalagi sudah mencapai nisab, ya kan? Nisab itu apa Pak nisab? Batas ya. Nah, kalau emas nisabnya berapa? 5 gram. Berapa 5 gram? Dan 1 gramnya berapa? 1 juta. Kalau 1 juta berarti 85 juta. Ya. Berarti kalau punya emas 85 gram ya, dan sudah mencapai haul itu dimiliki 1 tahun ya. Nah, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Saya pernah ditanya ya, kalau tidak salah ibu di sini, kalau dipakai bagaimana ya kan? Kalau emas dipakai itu bagi dikeluarkan zakatnya apa enggak ya kan? Kalau 100 gram dipakai ya, ini kira-kira 10 ya di kaldu ya kan? Ini dikeluarkan zakatnya nggak Mas kalau dipakai? Saya baca di buku praktis zakat praktisnya Tarji ya. Di situ disebutkan bahwa yang layak dipakai itu berapa? Berapa masuk? Di situ disebutkan 40 gram, Pak. Maksimal. 40 gram. Sehingga kalau lebih dari 40 gram, apalagi sudah sampai di sana, harus dikeluarkan zakatnya. Itu ada di buku kecil yang biru itu ada tentang nisab zakat emas itu berapa. Di situ ada keterangan yang layak dipakai itu hanya 40 gram maksimal. Sehingga kalau lebih dari 40 gram, apalagi sampai nisab, maka harus dikeluarkan zakat.
zakat perdagangan, ya kan. Ini Pak Ketua juga sering memberikan arahan ke kita, ya. Bahwa beliau juga sering menyampaikan kalau akhir tahun itu paling tidak 2 hari 3 hari, ya, untuk menghitung supaya bersih, ya. Orang ribuan item, ya kan. Nah itu kan dalam zakat itu ada ketentuan apa? An-nama, ya. An-nama itu apa? Potensi untuk tumbuh berkembang, ya kan. Sehingga kalau dalam hal perdagangan, kalau tidak diniatkan untuk diperdagangkan, ya tidak dihitung, Pak. Contohnya, ya kan, lemari etalase, ya, untuk tempat, ya, atau meja kursi untuk nulis, ya, itu tidak dihitung. Karena itu tidak diniatkan untuk diperdagangkan. Yang dihitung apa? Ini stoknya, stok barangnya dihitung semua, Pak. Kalau yang jual sembako, ya, kira-kira bulannya pira, berasnya pira, dihitung apa, Pak? Terus kemudian setelah itu apa? Mungkin uangnya, ya, yang di laci berapa, yang di lemari berapa, yang di piutang, ya. Kalau piutang berarti yang diutangkan, ya Pak, ya. Tapi yang kira-kira potensinya horo, Pak. Nanti bolak-balik, tahu kenapa nyaurnya? Ini jangan dihitung, Pak. Dihitungnya nanti kalau sudah jelas-jelas nyaur, Pak. Itu piutang, Pak. Deposito semua dihitung semua, Pak. Nah, nanti kalau sudah sampai nisab, awal baru kemudian dikatakan 2,5%. Termasuk dikurangi barangkali apa? Punya hutang, ya, dikurangi. Nah, ini zakat perdagangan. Ada zakat pertanian, ya kan. Kalau pertanian itu berarti pula hasodih, ya kan. Kalau makanan pokok berapa? 653 kilo, ya kan. Kalikan 10.000, berarti 6.500.000, ya kan. Kalau dari air hujan berapa? 10%. Kalau irigasi 5%. Zakat profesi berapa, ya? Dulu Pak Amin Rais itu musuhnya berapa? 20% zakat profesi. Tapi bagi profesi-profesi yang dalam waktu cepat menghasilkan uang banyak, Pak. Masa kalah kalau pertandingan? Nah, ini cara mengeluarkan bagaimana, Yusuf? Kalau zakat profesi? Setiap gajian. Memang ada analogi di sini, ya. Ada dinisbahkan ke zakat pertanian berarti kula hasodi setiap kali ke gajian. Atau dinisbahkan seperti zakat tadi, zakat perdagangan atau zakat mal itu berarti setahun sekali. Ya. Kalau kula hasodi berarti setiap bulan, setiap gajian langsung dipotong zakat. Kalau gaji 10 juta langsung dipotong 2,5%. Jadi berarti 1 tahun. Betul. Tapi ini kan bisa dinisbahkan ke zakat pertanian kurang hasodi berarti setiap kali panen, atau tadi yang menggunakan kalau 1 tahun, ya kan? Artinya kalau disusun sampai 1 tahun per bulan misalnya, Ya. bisa tuh seperti 12 bulan. Ya. Jadi yang saya tahu itu kalau zakat profesi itu, nah, ada 2 cara mengeluarkannya, Pak. Ya. Dinisbahkan ke zakat pertanian, berarti kalau kasus setiap kali panen berarti setiap kali gajian, atau dinisbahkan seperti zakat mal atau perdagangan yaitu 1 tahun sekali. Ya. Ini ada 2. Kalau dinisbahkan ke zakat pertanian pula hasil berarti setiap kali gajian. Ya. Kalau gajiannya 10 juta per bulan, maka harus langsung dipotong 2,5%. Ya. Jangan dikurangi dulu untuk pengeluaran. Mau ucap kuliah, mau kan pada kalau sudah zakat. Iya, Langsung minus Pak, ya, Pak. Langsung dipotong, Pak. Omongannya harus setahun bayar UKM. Demikian juga kalau setahun sekali. Nah ini gaji dalam 12 bulan ini berapa? Makan dulu ya, makan putih.
kalau dari 10 juta untuk biaya kebutuhan yang sehari-hari yang Iya. primer Iya. itu nanti disakatkan. Iya. Memang tiap bulan, Iya. misalkan tiap bulan sama dengan setiap tahun nanti Iya. kok itu rutin. Tapi kalau utang dalam artian makannya sehari-hari. Iya. Tapi kalau yang saya pahami itu harus dikeluarkan dulu. Kotor. Ya. Baru kemudian untuk pengeluaran. Ya. Karena kalau sudah dipotong pengeluaran, akhirnya sudah zakat. Dibilang kok siapa? Jadi dikeluarkan dulu. Kalau saya dulu memahaminya, bersihnya ya. iya, dikeluarkan dulu 2,5% baru pengeluaran. Tapi sekali lagi tadi ya kan, apa namanya? Kan zakat pertanian berapa tadi? 653 ya kan. Berarti kalau kalian 10.000 berarti 6.500.000. Berarti kalau orang gajiannya 6.500.000 per bulan, berarti nah ini dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau pertanian kan berarti 10% 5% ya. Tapi kalau ini 2,5%. Atau satu tahun sekali. Nah, 10 juta, 120 juta, berarti sudah melebihi nisab. Maka tinggal dikalikan 2,5% baru kemudian pengeluaran. Itu yang saya pahami seperti itu. Langsung dipotong untuk zakat gitu ya. Realisasi langsung sih. Ya untuk potong budget budget potong. Zakat hewan ternak berapa ini? Ya kan? Kalau onta berapa nisabnya? Onta itu 5 ekor onta itu zakatnya 1 ekor kambing. Tapi kalau 20 ekor onta zakatnya 1 ekor onta. Kalau sapi 30 ekor sapi 1 ekor sapi. Kalau kambing 40 ekor kambing 1 ekor kambing. Kalau ayam itu ya dinisbahkan sama dengan zakat mal ya, zakat emas ya. Kalau punya ayam ternak ayam kemudian hitung itu setara dengan nisab emas itu ya harus dikeluarkan 2,5%. Kemudian yang terakhir saudara sekalian, apakah boleh zakat dengan harta haram? Apakah boleh zakat dengan harta haram? Jadi saya kutip Majelis Ulama Indonesia ya, fatwa dalam tahun 2011, zakat wajib dari harta yang halal. Maka harta haram tidak menjadi objek zakat. Maka kewajiban pemilik harta haram adalah segera bertobat dan membebaskan tanggung jawab dari harta haram itu ya, dan mengembalikan kepada yang punya. Kalau hasil merampok siapa yang punya? Hasil korupsi kepada negara dan sebagainya. Nah ini saya tertarik untuk sekalian. Apakah boleh ya, di sini? Ya. Apakah boleh harta haram itu untuk tempat ibadah ya seperti masjid ya kan? Maka Yusuf Qaradawi di sini mengatakan bahwa harta haram itu boleh untuk fasilitas umum yang sifatnya diinjak-injak atau kotor, Pak. Ya seperti WC atau seperti jembatan atau jalan ya, dan tidak boleh digunakan untuk tempat ibadah. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang fatwa tarjih, apakah boleh? Nah, sini fatwa tarjih. Tarjih ya, dari tarjih ada. Tarjih. Hukum bangun masjid dengan harta haram. Nah, ini kesimpulan saja Pak ya dari tarjih ya Pak ya. Nah, dari tarjih kesimpulannya di sini. Harta haram yang tidak diketahui pemiliknya yang sah boleh diinfakkan untuk biaya bangun masjid dan kepentingan umat Islam. Ya. Berarti kalau tidak diketahui pemiliknya, kalau diketahui pemiliknya harus dikembalikan.
Siapa yang punya? Kalau dia hasil mencuri, mencurinya ke siapa? Kalau dia hasil merampok, perampoknya seperti itu harus dikembalikan. Tapi kalau tidak diketahui pemiliknya atau sudah apa? Sudah mungkin pindah kemana, tidak diketahui tempatnya, maka di sini Tarji mengatakan harta haram yang tidak diketahui pemiliknya yang sah boleh diinfakkan untuk biaya bangun masjid dan umat Islam. Lebih utama apabila masjid hanya dibangun dari harta yang halal. Karena pada zaman jahiliyah saat kaum musyrik Quraisy merenovasi Masjidil Haram, maka di sini disampaikan kepada orang-orang musyrik, janganlah kalian pergunakan harta haram untuk merenovasi Masjidil Haram. Maka terhadap orang-orang kafir Quraisy saja itu apa? Dilarang untuk menggunakan harta haram untuk membantu renovasi masjid. Nah, apalagi di kita. Maka seyogianya masjid-masjid itu juga ketika membangun itu dari harta yang halal, ya. Yang jelas halal, bukan dari harta yang haram. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.